Pernahkah kamu berjanji pada diri sendiri, cuma 5 menit lagi main HP? Atau, ini ronde terakhir, habis ini aku tidur. Tapi tiba-tiba saat kamu melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kamu merasa bersalah, lelah, dan berjanji tidak akan mengulanginya besok. Tapi keesokan harinya, siklus yang sama terulang kembali. Mengapa otak kita yang cerdas ini bisa dengan mudah diperbudak oleh sebuah layar kecil atau kebiasaan buruk? Sementara untuk mulai membaca satu halaman buku saja rasanya seberat memindahkan gunung. Mari kita bongkar rahasianya. Mengapa kita terjebak? Kecanduan seringkali disalahpahami sebagai kelemahan moral atau kurangnya tekad. Padahal, kecanduan murni adalah pembajakan sistem kerja otak. Di dalam otak kita, ada sebuah zat kimia bernama dopamin. Bayangkan dopamin ini sebagai kurir pembawa pesan motivasi. Otak kita didesain secara evolusioner untuk melepaskan dopamin ketika kita melakukan hal-hal yang mendukung kelangsungan hidup. Makan makanan enak, bersosialisasi, atau bereproduksi. Dopamin inilah yang membuat kita berkata, "Wah, ini enak, ayo lakukan lagi." Lalu apa yang menyebabkan kecanduan dan mengapa sangat susah dilepaskan? Ketika seseorang terpapar judi online, pornografi, atau narkoba, hal-hal tersebut memicu ledakan dopamin yang sangat masif dan tidak wajar, jauh melampaui apa yang bisa diberikan oleh aktivitas alami. Otak kita kebanjiran rasa nikmat. Namun, otak juga pintar. Ia mencoba menyeimbangkan diri. Jika terus-terusan kebanjiran dopamin, otak akan mengurangi jumlah reseptor penangkap dopamin. Akibatnya, toleransi. Sesuatu yang dulunya membuatmu senang, kini terasa biasa saja. Kamu butuh dosis yang lebih tinggi, lebih ekstrim, dan lebih sering hanya untuk merasa normal. Ketika kamu mencoba berhenti, otak yang sudah terbiasa dengan dosis tinggi, itu akan berteriak kelaparan. Inilah yang memunculkan rasa gelisah, cemas, hampa, dan stres, membuat seseorang akhirnya menyerah dan kembali pada candunya. Paradoks candu. Mengapa yang buruk terasa mudah dan yang baik terasa susah? Logikanya, jika kita bisa kecanduan scroll media sosial berjam-jam, seharusnya kita juga bisa dong kecanduan jogging tiap pagi atau belajar coding. Kenapa tidak demikian? Jawabannya terletak pada dopamin murah versus dopamin mahal. Hal negatif sama dengan dopamin murah, gratifikasi instan. Judi online, pornografi, atau junk food memberikan hadiah yang instan tanpa perlu usaha keras. Kamu hanya perlu menggerakkan jempol dan bam, otak langsung mendapat guyuran dopamin. Otak primitif kita sangat menyukai sesuatu yang menghemat energi, namun memberikan hasil maksimal. Hal positif sama dengan dopamin mahal, gratifikasi tertunda. Olahraga, membaca buku, atau membangun bisnis juga menghasilkan dopamin. Tetapi kamu harus membayar di muka dengan keringat, rasa tidak nyaman, dan fokus. Dopamin baru akan keluar setelah kamu selesai berlari sejauh 3 km, atau selesai memecahkan satu bab buku yang sulit. Otak kita pada dasarnya malas. Jika dihadapkan pada dua pilihan, mendapat hadiah besar sekarang dengan rebahan, dopamin murah, atau AU, mendapat hadiah nanti setelah bersusah payah, dopamin mahal, otak secara otomatis akan memilih yang pertama. Itulah mengapa kita jauh lebih mudah terikat pada kebiasaan buruk. Jalan keluar yang realistis dan bisa dilakukan adalah melakukan switch dan meretas otak sendiri. Di tengah kecemasan, kebingungan, dan stres kehidupan saat ini, sangat wajar jika pelarian instan terasa menggoda. Namun, kamu punya kekuatan untuk mengambil alih kembali kendali otakmu. Berikut adalah cara mengubah mekanisme kecanduan menjadi mesin penggerak potensi dirimu. 1. Lakukan puasa. Dopamin murah. Dopamin detox. Kamu tidak bisa menikmati rasa manisnya buah apel jika mulutmu baru saja mengunyah permen yang sangat manis. Hal yang sama berlaku untuk otak.
kurangi paparan dopamin instanmu. Hapus aplikasi yang memicu candu, batasi akses, dan buat kebiasaan buruk itu sulit dijangkau. Tujuannya adalah mengembalikan kepekaan otakmu terhadap kesenangan-kesenangan kecil yang alami. 2. Ubah mindset dari hasil ke proses. Orang yang kecanduan olahraga atau bekerja keras dalam konotasi positif sebenarnya tidak kecanduan pada hasil akhirnya, melainkan pada prosesnya. Mereka belajar menikmati rasa lelah, keringat, dan tantangan. Mulailah mengasosiasikan usaha keras dengan kemenangan. Katakan pada dirimu, rasa pegal setelah olahraga ini adalah bukti aku sedang bertumbuh. 3. Terapkan aturan 2 menit, mulai dari skala mikro. Jangan langsung memaksa otak yang terbiasa instan untuk lari maraton. Otak akan menolak. Jika ingin kecanduan membaca buku, targetkan hanya membaca selama 2 menit sehari. Jika ingin rutin olahraga, pakai sepatu olahragamu dan bergeraklah selama 2 menit. Lakukan secara konsisten. Ini akan membangun jalur saraf baru di otak tanpa memicu perlawanan mental. 4. Gunakan strategi habit stacking, menumpuk kebiasaan. Kaitkan kebiasaan positif dengan kebiasaan yang sudah ada, lalu berikan hadiah yang masuk akal. Misalnya, setelah kamu selesai merapikan kamar atau bekerja fokus selama 1 jam, dopamin mahal, barulah kamu mengizinkan dirimu menonton 1 episode serial kesukaan. Hadiah. Kamu memaksa otak untuk bekerja dulu, baru dibayar. 5. Temukan jangkar. Emosionalmu, your why. Kecemasan seringkali membuat kita lari ke candu. Saat rasa cemas datang, alih-alih mengambil smartphone, ambil selembar kertas. Tulis apa yang kamu takutkan, dan tulis siapa sosok yang kamu inginkan di masa depan. Menjadikan mimpi besar dan orang-orang yang kamu cintai sebagai jangkar akan memberimu kekuatan ekstra saat otak mulai merengek, meminta dopamin instan. Kesimpulan, kamu bukanlah korban dari otakmu. Kamu adalah kaptennya. Kecanduan hanyalah sebuah pola. Dengan memahami cara kerjanya, menahan rasa tidak nyaman di awal, dan konsisten memilih hal-hal yang sulit namun bernilai, kamu bisa meretas sistem itu. Pada akhirnya, kamu akan menemukan bahwa perasaan menaklukkan diri sendiri jauh lebih memabukkan dan adiktif daripada pelarian instan manapun di dunia ini. Jika kamu merasa audio atau materi ini bermanfaat, bisa bantu share ke teman-teman atau keluargamu yang sedang kecanduan. Mari saling membantu. Terima kasih.